Pada sore hari ini kita akan mengikuti sebuah pelajaran. Lebih banyak konsep teologianya daripada Alkitabnya. Kenapa? Karena sebagaimana judul, Trinitas Katolik dan Trinitas Advent sama. Kita akan lihat apakah ada kesamaan atau berbeda di antara keduanya. Dan oleh karenanya tentunya kita harus selidiki apa yang diyakini oleh Gereja Katolik, khususnya yang tercantum dalam katekismus. Jadi kita akan baca cukup banyak katekismus dan juga akan mendengarkan penjelasan seorang uskup tentang doktrin yang mereka yakini ini. Sehingga kita akan lihat bagaimana hubungannya dengan doktrin Trinitas Gereja Advent. Nah, sebagai pendahuluan, lambang yang ditampilkan di layar disebut dengan Triketra, ya, masih ingat, terima kasih. Lambang yang di layar disebut dengan Triketra. Apakah Triketra itu? Berikut kita ikuti penjelasan dari banyak website sebenarnya, tapi ada satu website atau satu artificial intelligence yang cukup baik, yaitu perplexity.ai. Kita semua mungkin banyak yang kenal dengan ChatGPT, tapi problemanya dengan ChatGPT, informasi yang ditampilkan tidak menyebutkan sumber. Ya, source-nya tidak disampaikan, tapi perplexity.ai itu akan menampilkan sumbernya dari mana dia ambil itu, sehingga menolong kita untuk membuktikan. Ya, kalau ChatGPT dia tidak kasih tahu, jadi kita tidak tahu dari mana itu kalimat diambil. Ya. Oleh karenanya itu saya lebih menggunakan perplexity.ai daripada ChatGPT untuk mencari informasi. Baik, apakah Triketra itu? Beberapa penjelasan yang kita terima bahwa Triketra itu adalah gambar segitiga yang terdiri dari 3 busur yang terjalin atau 3 bentuk lensa Vishae Piscis atau kandung kemih ikan yang tumpang tindih. Ya, yang seperti lonjong itu ya. Kata Triketra itu sendiri berarti 3 sudut dan digunakan sebagai desain hias dalam arsitektur dan penerangan manuskrip abad pertengahan. Simbol tersebut mendahului agama Kristen di Eropa dan terkadang digunakan dalam konteks Kristen untuk melambangkan Trinitas. Triketra sering menyertakan lingkaran untuk menekankan kesatuan dari 3 bagian Trinitas dan paling sering ditemukan di wilayah-wilayah pengaruh Keltik. Ya. Perhatikan di bagian bawah ditampilkan sumber-sumbernya, sehingga kalau kita menggunakan perplexity.ai ini, kita tidak khawatir karena sumbernya ditampilkan, sehingga kita tahu dari mana diambil. Jadi, Triketra ini bermula dari kekafiran, namun akhirnya masuk ke dalam kekristenan. Kenapa? Kita ikuti lagi penjelasan yang kita temukan dari perplexity.ai. Dikatakan di sana, simbol Triketra dikaitkan dengan Trinitas Kristen karena mewakili Trinitas Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Desainnya ditemukan dalam peninggalan Kristen Keltik dari abad ke-7 hingga abad ke-10. Seperti kitab Kells, kitab The Row, dan kitab The Kylactri Cross. Beberapa desain Triketra menonjolkan lingkaran di tengahnya yang merepresentasikan kesatuan antar aspek atau elemen. Kesatuan dan desain Triketra yang tak terbatas ini sangat cocok dengan kepercayaan Kristen. Itulah sebabnya mereka mengadopsi simpul Trinitas atau Trinity Knot untuk menghiasi salib, monumen, dan manuskrip yang tinggi. Meskipun Triketra berasal dari kekafiran, ia dianut oleh gereja pada saat semua tulisan dan ritual mereka dilakukan dalam bahasa Latin. Oleh karena itu, ia juga dikenal dengan simpul Trinitas atau Trinity Knot. Jadi, Triketra ini diadopsi oleh kekristenan sebab simbol tersebut dapat dikaitkan dengan Trinitas yang terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 3 pribadi tapi 1 Allah. Dan untuk menekankan kesatuan dibuat lingkaran di bagian tengah dari Triketra tersebut.
Berikut beberapa gambar triketra dan variasinya untuk kita lihat penjelasan daripada Perplexity.ai ini. Nah, gambar nomor 1 yang sebelah kiri adalah triketra yang sebenarnya, yaitu gabungan 3 buah lingkaran yang terangkai sedemikian rupa sehingga saat busur yang berwarna abu-abu, yaitu yang bagian luar, dihapus, maka jadilah triketra yang di tengah atau gambar nomor 2. Dan supaya menekankan suatu kesatuan, ditambahkan lingkaran di bagian tengah triketra. Maka jadilah gambar nomor 3 yang sebelah kanan. Inilah umumnya gambar triketra yang kita lihat di dunia kekristenan. Gereja Advent yang sekarang ini sudah menggunakan triketra untuk menyatakan Trinitas. Berikut contohnya. Pada tahun 2014, Andrews University membuat seminar yang disebut Trinity Project. Ada beberapa dosen teologi yang merepresentasikan materi sehubungan dengan Trinitas. Kenapa? Karena menurut pusat seminari Andrews University, dalam 2 dekade terakhir, kalau dekade itu 10 tahun ya, dalam 2 dekade berarti 20 tahun yang terakhir, telah terjadi kebangkitan non-Trinitas. Kebangkitan anti-Trinitas, tidak hanya di gereja Advent katanya, tapi juga di dunia Kristen. Jadi oleh karena itu, mereka tahun 2014 melakukan sebuah seminar yang disebut Trinity Project. Ya, jadi gerakan anti-Trinitas ini bukan baru, sudah lama. Ya. Dan kalau kita lihat gambar yang digunakan, gambar apa? Triketra. Ada 3 lingkaran yang diletakkan sedemikian rupa sehingga terjadi sambungan-sambungan yang mana bagian luar dihapus, maka muncullah 3 sudut tadi atau Trinity Knot, simpul Trinitas. Jadi saudaraku dalam Tuhan, pergerakan non-Trinitas itu sudah lama terjadi dan semakin meningkat. Nah, bagaimana dengan Katolik? Apakah mereka juga menggunakan lambang yang sama, yaitu triketra? Kita lihat yang berikut ini. Gambar yang sebelah kanan atas adalah dari gereja Advent. Mereka membuat video di YouTube untuk menjelaskan doktrin nomor 2, yaitu Trinitas. Perhatikan, gereja Advent menggunakan gambar triketra sebagai lambang Trinitas, dan di bagian tengah dari setiap lubang atau setiap lingkaran, kita lihat ada apa di sana? Ada mahkota. Ya, di bagian atas ada mahkota yang adalah lambang Allah Bapa. Lalu sebelah kiri bawah ada salib yang lambang anak Allah anak, dan ada merpati di sebelah kanan bawah yang adalah lambang Allah Roh. Inilah gambar yang ditampilkan dalam thumbnail atau gambar video mereka yang menjelaskan Trinitas. Nah, di dalam gereja Katolik ada yang disebut dengan Trinity Sunday atau Minggu Trinitas, yang mana adalah ibadah yang dikhususkan untuk pekabaran tentang Trinitas. Mereka harus jelaskan Trinitas. Dan kalau kita lihat gambar Trinity Sunday, sama dengan yang gereja Advent punya. Dan juga menggunakan mahkota, salib, dan burung merpati. Ya, jadi keduanya menggunakan simbol dan gambar yang sama. Dalam menjelaskan Trinitas, gereja Katolik juga menggunakan triketra. In the opening chapter of John's Gospel, in John 1, in the first lines, we read that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Now the word in Greek there is logos, which can mean something like concept or rationality, intellectual and spiritual thought. So in the beginning, before all time began, you might say, there's the Father and His Word, His rationality, His wisdom, which proceeds from Him. Jesus later says in the same gospel, I proceeded and came forth from the Father. And if you follow this line of thinking, then it makes sense to think about the Holy Spirit as analogous to love. When we first come to know something, we can then begin to love something. You can't love what you don't know, but if you know something, you can begin to aspire to love it. Jadi si pastor tadi menjelaskan bahwa pada awalnya itu Bapa dan anak. Bapa memperanakan anak, anak keluar dari Bapa.
Anak ini disebut logos atau firman yang merupakan konsep atau pikiran. Nah, ini perlu ingat, nanti kita akan lihat penjelasannya oleh seorang uskup nantinya. Oleh karena itu perlu diperhatikan. Jadi saya ulangi lagi, tadi dia jelaskan bahwa Trinitas itu merupakan gambaran persatuan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi awalnya adalah Bapa dan Anak. Bapa memperanakan anak, anak keluar dari Bapa. Tapi anak ini yang adalah logos, yang adalah perkataan, pikiran, dan konsepnya Bapa, itu yang perlu kita ingat, karena akan mereka jelaskan lagi nanti maknanya. Kenapa disebut logos, atau perkataan, atau konsep, yaitu pikiran. Nah, berikutnya, satu lagi mengenai Triketra. Gereja Advent dan Gereja Katolik sama-sama menggunakan Triketra sebagai lambang Trinitas. Yang sebelah kiri adalah buku yang dicetak oleh Gereja Advent yang ditulis oleh 3 dosen Andrews University menggunakan Triketra pada sampul bukunya. Dan bagian kanan, Paus, yaitu Paus Benedict, menggunakan tiara dengan simbol Triketra di bagian tengahnya. Sama. Ya. Jadi pada pendahuluan ini kita bisa lihat gambar atau simbol yang digunakan oleh Gereja Katolik dan Gereja Advent sama, simbol untuk Trinitasnya sama, tidak ada beda. Karena memang Triketra digunakan oleh dunia kekristenan sebagai simbol daripada Trinitas. Padahal Alkitab berkata dalam Bilangan 33 ayat 52, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Dikatakan Allah tidak suka dengan batu berukir. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan their pictures. Ya. Artinya gambar. Sebab zaman dahulu orang menggambar dengan mengukir di dinding atau di batu atau di kayu. Itulah gambarnya. Karena mereka belum banyak menggunakan alat tulis. Ya. Jadi Allah tidak suka dengan gambar-gambar berhala yang menyalahartikan konsep Allah. Bukan gambarnya yang jadi masalah, tapi ada makna gambar itu yang menjadi masalah, dan Allah mau gambar-gambar itu dibinasakan. Destroy, katanya dalam bahasa Inggris. Inilah keanehan doktrin Trinitas. Mereka bilang misteri, tetapi mereka selalu berusaha menggambarkan Trinitas itu, entah dengan benda ciptaan seperti air dengan telur, atau gambar atau lambang seperti Triketra. Sekarang mari kita pelajari dasar utama mengapa Gereja Advent berkata bahwa Trinitas Advent berbeda dengan Trinitas Katolik. Dan perlu diingat, yang sibuk menyatakan berbeda adalah Gereja Advent. Gereja Advent yang selalu berkata kita beda dengan Katolik. Tetapi Gereja Katolik tidak pernah bilang Trinitas kami beda dengan Advent, tidak pernah. Bahkan Gereja Katolik katakan dalam websitenya katolik.com bagian track sehubungan dengan Seventh-day Adventism dikatakan Advent hari ke-7 setuju dengan banyak doktrin Katolik termasuk Trinitas, keilahian Kristus, kelahiran dari perawan, penebusan, kebangkitan fisik orang mati, dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi Gereja Katolik tidak pernah menyatakan berbeda. Hanya Gereja Advent yang sibuk mengatakan, oh kita beda. Ya. Mereka khawatir dikatakan sama dengan tanduk kecil. Nah, berikut dasar dari para pendeta Gereja Advent menggunakan bukti bahwa Trinitas Gereja Advent berbeda dengan Trinitas Gereja Katolik. Kita lihat Katekismus Gereja Katolik halaman 232 atau paragraf 232. Saya baca, orang Kristen dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebelum mereka menerima sakramen, mereka menjawab 3 bagian pertanyaan ketika diminta untuk mengakui Bapa, Anak, dan Roh dengan saya percaya. Iman semua orang Kristen terletak pada Trinitas. Ya. Iman semua orang Kristen, bukan semua orang Katolik. Iman semua orang Kristen. Nah, inilah yang dilakukan di Gereja Katolik. Kalau ada yang mau dibaptis, harus diambil sumpah untuk percaya kepada Trinitas. Bagaimana dengan Gereja Advent?
Sama, kalau mau dibaptis, kalau tidak salah itu yang pertama atau di awal untuk menyatakan adakah kita percaya kepada Trinitas, ya, sumpah baptisan. Perhatikan dikatakan bahwa iman semua orang Kristen terletak pada Trinitas. Bukan hanya gereja Katolik tapi semua Kristen. Dan gereja Advent adalah bagian daripada dunia kekristenan. Sebab mereka mengaku sebagai pengikut Kristus. Karenanya, Katekismus Katolik nomor 232 ini adalah untuk gereja Advent juga yang mengaku Kristen. Dan terbukti gereja Advent juga menganut Trinitas dan menggunakan sumpah yang sama untuk baptisan. Kemudian nomor 234. Katekismus nomor 234. Misteri Trinitas Maha Kudus adalah pusat misteri iman dan kehidupan Kristen. Ini adalah misteri Allah dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, inilah sumber dari semua misteri iman lainnya. Cahaya yang menerangi mereka. Ini adalah ajaran yang paling mendasar dan penting dalam hierarki kebenaran iman. Seluruh sejarah keselamatan identik dengan sejarah jalan dan sarana yang adalah satu-satunya Allah yang benar. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mengungkapkan dirinya kepada manusia dan berdamai dan menyatukan dirinya sendiri dengan orang-orang yang berbalik dari dosa. Ada berapa Allah yang benar? Ya, di sini disebut satu-satunya Allah yang benar, koma. Siapa dia? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Karena mereka percaya ada satu Allah, tapi ada tiga pribadi. Ya. Trinitas adalah pusat misteri iman dan kehidupan Kristen. Ajaran paling mendasar dan penting. Kembali, ini bukan berlaku hanya umat Katolik, tetapi juga bagi umat Kristen. Sebab Trinitas adalah misteri iman dan kehidupan Kristen. Selanjutnya nomor 242. Ya, mohon diingat itu karena nanti kita akan ikuti penjelasan supaya kita lihat hubungannya dari penjelasan tersebut. 242 dikatakan, mengikuti tradisi kerasulan ini, gereja mengakui di Konsili Ekumenis pertama di Nisea tahun 325 bahwa anak berbahan sama dengan Bapa, yaitu satu-satunya Allah bersamanya. Konsili Ekumenis kedua diadakan di Konstantinopel pada tahun 381, tetap menggunakan ungkapan ini dalam formulasi Credo Nisea dan mengakui anak Allah yang tunggal yang secara kekal diperanakkan dari Bapa, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar, diperanakkan tidak dibuat, berbahan sama dengan Bapa. Dikatakan anak berbahan sama dengan Bapa atau istilah kerennya adalah konsubstansial. Itu bahasa kerennya. Ya, bahasa teologianya, konsubstansial. Sebab anak diperanakkan dari Bapa. Benar? Benar. Ini salah satu tantangan yang dituduhkan kepada kita oleh kaum Trinitas, bahwa kelompok non-Trinitas sebenarnya serupa dengan gereja Katolik. Ya, tapi kita perlu pelajari, jangan berhenti di situ. Karena anak lahir dari Bapa, maka alamiahnya sama, yaitu alamiah ilahi, bahannya sama. Inilah dasar para pendeta gereja Advent menyatakan bahwa Trinitas Advent dan Trinitas Katolik berbeda. Dan karenanya kaum Trinitas di gereja Advent menyatakan bahwa kaum non-Trinitas, yaitu kita, sama dengan Katolik. Inilah yang mereka hembuskan di anggota-anggota gereja Advent sehingga mereka tidak mau belajar pekabaran ini. Sebab dikatakan kitalah yang sama. Kalau sama, buat apa saya pelajari? Kita beda, ya, begitu dia. Dan memang cukup ampuh ini propaganda. Cukup ampuh, tapi kita perlu buktikan dan uji supaya menolong saudara-saudara kita yang bergumul. Nah sekarang, dari katekismus yang sama, perhatikan yang ditandai warna kuning berikut ini. Masih dari nomor 242. Dikatakan tentang anak Allah, ini yang tidak diperhatikan dan tidak diajarkan kepada umat. Dikatakan anak Allah yang tunggal yang secara kekal diperanakkan dari Bapa. Eternally begotten of the Father, yang artinya yang secara kekal diperanakkan dari Bapa. Istilah lainnya, eternal generation
atau keturunan kekal. Apakah yang dimaksudkan? Mari kita ikuti penjelasan seorang uskup, ya. Dan nanti akan saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Penjelasan ini disampaikan di YouTube dalam sebuah ibadah Trinity Sunday atau Minggu Trinitas. Sang uskup menjelaskan makna dari Trinitas berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Thomas Aquinas. Ya. Jadi pada waktu kita akan ikuti nanti penjelasannya, sang uskup menggunakan penjelasan Thomas Aquinas untuk menjelaskan Trinitas dan teristimewa mengenai anak yang secara kekal diperanakkan dari Bapa, atau istilah lainnya adalah eternal generation atau keturunan kekal. Banyak yang tidak setuju istilah itu, tapi Gereja Katolik menganut itu. Kita akan dengarkan apa penjelasannya, tapi perlu kita tahu siapa ini Thomas Aquinas. Kita ikuti penjelasan dari perplexity.ai, dikatakan begini. Thomas Aquinas adalah seorang biarawan, imam, filsuf, dan teolog Dominikan Italia yang hidup dari tahun 1225 hingga 1274. Aquinas adalah pendukung utama teologi alam dan bapak dari aliran pemikiran yang dikenal sebagai Thomisme. Dia berpendapat bahwa Allah adalah sumber terang, nalar alam, dan terang iman. Aquinas adalah salah satu pemikir skolastik abad pertengahan yang paling berpengaruh dan bapak sekolah tinggi Thomistik. Dia menghasilkan sintesis komprehensif teologi Kristen dan filsafat Aristotelian yang mempengaruhi doktrin Katolik Roma selama berabad-abad dan diadopsi sebagai filosofi resmi gereja pada tahun 1917. Tulisannya begitu hebat sehingga dia terus menarik banyak murid intelektual, tidak hanya di kalangan umat Katolik, tetapi di antara orang-orang dari semua agama. Aquinas dikanonisasi sebagai santo pada tahun 1323 dan dihormati dengan hari raya di beberapa gereja komuni Anglikan dengan festival Lesser pada tanggal 28 Januari. Supaya kita kenal siapa yang membuat ini konsep yang dipercaya oleh Gereja Katolik. Thomas Aquinas adalah seorang filsuf dan teolog Katolik yang terkenal dan bahkan telah dijadikan santo oleh Gereja Katolik. Nah, berikut penjelasan Aquinas yang dijelaskan kembali oleh seorang uskup yang bernama Robert Barron. Kalau mau cek di internet, di YouTube, ini dia punya tampilan, ya. What is the Trinity? Judulnya, ya, oleh Bishop Barons dalam Sunday Sermons. Saya senang dengan dia punya penjelasan, cara dia menjelaskan, dan juga latar belakangnya ada 3 api yang mirip dengan logo Gereja Advent yang sekarang ini, ya. Karena memang Gereja Advent sekarang ini sudah mengadopsi Trinitas sehingga mereka tampilkan dengan logo 3 api itu. Nah, sebelum kita ikuti penjelasannya yang cukup panjang, ada baiknya saya awali bagian pertamanya supaya videonya jangan terlalu panjang. Ya. Tidak terlalu lama kita ikut videonya. Videonya kurang lebih 9 menit untuk penjelasannya. Saya potong bagian awalnya saya akan jelaskan dan bagian akhirnya sekitar 5 menit kita akan dengar. Tapi akan kita ulang juga dalam bahasa Indonesia supaya menolong beberapa yang belum fasih dalam bahasa Inggris. Jadi, dalam penjelasannya tentang Trinitas, Thomas Aquinas mengakui adanya tingkatan makhluk di alam ini. Tingkatan makhluk atau benda. Dalam setiap tingkatan, kemampuan membuat gambar dan rupa meningkat. Kemampuan untuk menyatakan apa yang dalam dirinya secara internal meningkat. Ya. Saya ulangi, ya, bahwa makhluk atau benda di alam ini mempunyai tingkatan dalam menyatakan gambar dan rupanya dan juga menyatakan apa yang dalam dirinya, meningkat caranya. Sebab benda ataupun makhluk di alam ini bagi Aquinas mempunyai cara untuk berkomunikasi. Salah satunya dengan gambar. Bisa diikuti sampai sini, ya. Yang pertama, tingkatan pertama adalah benda mati, benda yang secara fisik. Dan contoh yang diambil adalah batu. Bagaimana batu bisa berkomunikasi? Batu bisa berkomunikasi dengan membuat gambar dan rupanya? Bisa.
Kalau batu tertanam dalam tanah, begitu kita angkat batunya, ada bentuk seperti batu di dalam tanah yang mengikuti bentuk batu itu. Ya, memang dia lubang, tapi bentuk sampingnya seperti batu. Atau kita ambil itu batu, kita lemparkan ke kaca, kaca itu pecah, pecahannya akan membentuk seperti batu. Kita akan tahu bahwa ini adalah pecah karena batu. Atau batu itu berada di samping sebuah kolam. Ya. Di atas air kita bisa lihat bayangan daripada batu. Sehingga pada waktu kita lihat bayangan itu, kita tahu di dekat itu ada batu. Itulah, atau kita bawa kaca, ada batu kita taruh kaca, ada tampilan batu di kaca. Jadi itulah cara benda yang paling rendah menyatakan gambar dan rupanya. Apakah batu bisa mempunyai perkataan internal dalam dirinya? Tidak bisa. Makanya itu yang paling rendah. Tingkatan pertama adalah benda-benda fisik, batu. Ini kursi, bisa. Ya, contohnya kita tanam di sesuatu, setelah sekian lama kita angkat, ada bentuk seperti kursi. Ya. Kita naik ke tingkatan kedua, lebih tinggi lagi daripada batu dan lebih mampu untuk menyatakan sesuatu yang lebih baik, yaitu tanaman, pohon. Ya. Jadi menurut Aquinas, pohon itu bisa seperti batu, mempunyai bentuk, kalau dalam tanah, contohnya dia tertanam, begitu diangkat ada bentuk seperti pohon. Tetapi pohon bisa lebih lagi, sebab pohon punya benih. Kalau benihnya jatuh ke tanah, akan tumbuh pohon, yang merupakan gambar yang serupa dengan sumber daripada benih itu. Ya kan? Contohnya kalau pohon mangga, bijinya jatuh ke tanah, akan tumbuh pohon mangga. Yang mana bentuk dan serta daunnya mirip dengan sumbernya. Jadi pohon atau tanaman mempunyai metode berkomunikasi dengan gambar dan rupa dengan cara bukan hanya yang paling rendah seperti batu, tetapi juga dengan mempunyai gambar dan rupa seperti dirinya sendiri melalui benih yang jatuh ke tanah. Sampai sini boleh diikuti ya. Tingkatan berikutnya adalah hewan, binatang. Hewan bisa juga mempunyai tingkatan yang rendah seperti batu. Kalau dia tertanam di dalam tanah, mungkin terjadi longsor, begitu digali, bekas daripada jasad daripada hewan itu akan berbentuk seperti hewan. Itulah gambarnya. Tapi itu yang paling rendah. Yang lebih tinggi daripada itu adalah hewan bisa mengandung, bisa punya anak. Sehingga anaknya nanti begitu lahir, serupa dengan induknya yang mengandung bayi ataupun anak hewan itu. Jadi hewan mempunyai kemampuan yang lebih daripada batu. Mirip-mirip dengan pohon atau tanaman, tapi dia lebih serupa. Kalau pohon dia tumbuh, belum tentu mirip. Kalau pohon yang satu mungkin dia punya cabang begini, anaknya mungkin, atau pohon yang baru cabangnya ke bawah. Ya, belum tentu sama cabangnya, tapi daunnya pasti mirip. Tetapi kalau hewan, begitu dia punya anak, anaknya akan mirip dengan induknya. Dia punya muka, dia punya bulu, dia punya kaki, telinga, umumnya mirip dengan induknya. Itulah tahap ketiga dari cara makhluk atau benda berkomunikasi di alam ini dengan cara mempunyai gambar dan rupa seperti sumbernya. Nah, tingkatan yang berikutnya, yang keempat adalah manusia. Nah, tingkatan manusia ini disebutkan sebagai lompatan kuantum. Kenapa disebut lompatan kuantum? Mari kita ikuti penjelasannya. Nanti saya jelaskan juga dalam bahasa Indonesia, tapi perlu didengar supaya saudara mengerti bahwa ini bukan karang-karangan kita. Ini adalah penjelasan dari gereja Katolik itu sendiri. Now we're ready for a quantum leap. Because beyond the animals we come to human beings. Now, can we reproduce ourselves in these lower ways? Sure, I can make an impression in the ground. I can put my fist through a window. My reflection can appear in a mirror. All that's true. Moreover, human beings, we gestate our young. The mothers gestate young within them. We give rise to these remarkable physical images.
called babies. So sure, we can make images in that lower way. But here's the quantum difference. Human beings are able, in their minds, to form a nearly perfect image of themselves. What am I talking about? I'm talking about this capacity to form an interior word. My mind can know itself. It can form an image of itself. It can interrogate itself. It can become other to itself. It's very abstract, but it actually happens all the time. Whenever you find yourself saying, gosh, what was I thinking yesterday? What was I doing last week? Well, watch what's going on there. You say, what was I thinking? There's an I who's asking that question, and then there's a kind of me who's being interrogated, right? Think even in the languages, yo me pregunto in Spanish, I ask myself. Same thing in French, je me demande, I ask myself, means I wonder what's going on. I ask me. There's an asker and there's an asked about. There's a kind of subject and a kind of object. But watch. Do I think for a minute in this process that I've split into two beings? Do I think for a minute there's now me and then there's some other totally alien thing out there? No, I am interrogating me. The mind has made an image of itself. Now listen, in a remarkably perfect and interior way. The rock we saw making an image in a really fundamental way, a basic way, then the plants, then the animals, but now we've come to a quantum spiritual level. St. Augustine referred to this as mens, M-E-N-S in his Latin, meaning mind if you want. And then he referred to the interior word as notitia sui, just means knowledge of oneself. The interior word by which I see a reflection of myself. Anyone that's ever gone through spiritual direction or counseling or even, a conversation with a friend and you're trying to understand yourself more thoroughly, right? There's a you who's doing the understanding, and then there's also a you who's being more thoroughly understood, right? That's mens and notitia sui, the mind and its interior word. Okay, you see where Aquinas is going. We're getting more intense and more interior in this capacity to form images. Now, let's go to the very top of the hierarchy of being. The source of all things, the creator of all things, both visible and invisible, that which is reflected necessarily at all levels of being. What we're going to find, Aquinas says, is that reality which is capable of making an image in the most perfect and the most interior way possible. And the way into this mystery, he thinks, is our human way of knowing. In God, who is supreme and infinite intelligence, there's a mens, right? There's a mind, the one who knows. But the mind of God is able to form a perfect image of himself. The interior word of the Father, we call this the Son. And we say the Son proceeds from the Father. You see why? Just as my interior word proceeds from my knowing, so the fundamental knowing of God gives rise to, from all eternity, an interior word. Now, what's the nature of this image? It's not like the rock that can be seen reflected in a pool. It's not just like a plant that gives rise to other plants. It's not just like a mammal that gives rise to a child. And it's not just like our minds, which are capable of this, but at a very kind of low, obscure level. No. From all eternity, the Father generates, produces, if you want, this perfect image of himself. We call that the Son.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Just as my imaging doesn't produce two separate beings, neither does the imaging going on in God produce two separate gods. But one God in these two persons, the Father and the Son. Saya yakin banyak yang masih bergumul dengan penjelasan itu. Kembali, yang tadi yang 3 tingkatan bisa diikuti ya. Setiap makhluk atau benda mempunyai cara berkomunikasi membuat gambar dan rupa. Oh itu manusia, oh itu pohon, oh ini ya. Manusia, tingkatan keempat tadi, mempunyai kemampuan yang sama membuat gambar dan rupa. Yaitu apa? Semua kita punya anak. Ya. Anak kita adalah gambar dan rupa kita. Tetapi dia punya lompatan kuantum. Kembali ini penjelasan bukan dari gereja Advent ya, ini dari gereja Katolik. Saya menjelaskan supaya saudara mengerti doktrin Trinitas di gereja Katolik. Supaya kita bisa nanti lihat bagaimana dengan gereja Advent. Jadi lompatan kuantum, ya suatu lompatan yang di luar pemikiran kita sebagai manusia, adalah manusia dapat membuat gambar dan rupa di dalam dirinya, yaitu oleh pikirannya. Contohnya, saya yakin masing-masing kita pernah melakukannya. Kita berpikir dalam pikiran kita, atau bertanya dalam pikiran kita, apa yang saya buat minggu lalu ya? Atau apa yang saya katakan kemarin? Pernah berpikir begitu? Pernah ya? Karena secara pengetahuan kita tahu ada yang kita sampaikan, kita tahu ada yang kita lakukan, tetapi kita ingin tahu apa itu. Di dalam pikiran kita, kita buat sebuah gambar dan rupa tentang diri kita yang membuat kita berkomunikasi. Diri saya bertanya kepada diri saya sendiri. Ada saya dengan aku yang berkomunikasi. Yang mana secara gambaran terkesan abstrak. Tapi dalam diri kita ada terjadi interogasi. Kalau umpamanya contohnya ada kita punya teman ataupun orang baru kita kenal ngobrol-ngobrol dengan kita. Tentunya dia akan bertanya kepada kita tentang siapa kita, keluarga kita atau latar belakang kita. Di dalam pikiran kita, sesuai pengetahuan kita itu, kita akan melakukan suatu investigasi, pertanyaan. Ya, contohnya, oh ya, tanggal berapa saya lahir ya? Oh, siapa nama istri saya? Nama-nama anak saya siapa ya? Jadi saya bertanya kepada aku di dalam pikiran. Dan pada saat itu proses terjadi dalam pikiran kita bahwa pikiran kita atau pengetahuan kita itu berbicara, mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh pengetahuan kita itu, kita tidak menjadi dua makhluk, tidak terpisah. Jadi dua makhluk terus berkomunikasi. Ingat gak tanggal lahirmu? Oh ya, saya ingat. Ya. Itu semua terjadi di dalam pikiran kita. Itulah interior world. Perkataan di dalam diri kita yang keluar dari pengetahuan pikiran kita. Itu tadi mengenai yang keempat, mengenai manusia. Itulah quantum leap-nya atau lompatan kuantum. Nah, begitu kita naik ke tingkat tertinggi, tingkatan kelima yang adalah ilahi, yang adalah menciptakan segalanya, yang menciptakan yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Ya, perhatikan kalimat itu tadi. Yang menciptakan yang terlihat tidak terlihat. Pikiran kita bisa lihat? Tidak bisa kita lihat. Otak bisa kita lihat tapi pikiran tidak. Nah, Bapa dalam hal ini Allah mempunyai pikiran. Dan dia dapat menciptakan gambar, image daripada pikirannya lebih sempurna dari kita. Kita mungkin lebih sifatnya abstrak, Allah tidak. Ya. Dan internal word atau perkataan dalam diri Bapa itu yang keluar dari pikiran Bapa, pengetahuan Bapa itu
disebut anak. Dan sebagaimana kita bertanya dalam pikiran kita, berkomunikasi dalam pikiran kita, tidak terpisah menjadi dua makhluk, demikian juga dengan Bapa atau Allah. Pada saat pikirannya, internal word-nya, perkataan dirinya, berkomunikasi berdasarkan pengetahuan pikirannya itu, dia tidak menjadi dua Allah. Tetap satu Allah, tetapi pikirannya yang berkomunikasi dengan dirinya itu disebut anak dan mempunyai wujud yang sempurna seperti Bapa. Nanti kita akan lanjutkan penjelasannya pada waktu dia masuk ke Roh Kudus. Sebagaimana perkataan saya keluar dari pikiran saya, my word proceed from my mind, my knowledge, demikian juga the word tadi. Makanya mereka selalu bilang menggunakan Yohanes 1 ayat 1. Ya. Pada mulanya adalah firman, perkataan. Perkataan itu keluar dari pikiran Bapa, tidak menjadi dua Allah, tetap satu Allah, tetapi dia menjadi pribadi yang bisa berkomunikasi dengan Bapa, sama seperti kita berkomunikasi dengan pikiran kita. Bisa ikuti? Ya. Oleh karena itu, kalau internal word tadi, ya, atau pikiran yang mengeluarkan perkataan itu, atau perkataan keluar dari pikiran itu, dan dia terpisah dari yang mempunyai pikiran menjadi makhluk ilahi lainnya, ada berapa Allah jadinya? Jadi dua, ya. Tetapi dalam konsep doktrin Trinitas Gereja Katolik, tidak terpisah, sama seperti kita mempunyai pikiran, berkomunikasi, kita tidak jadi dua. Demikian juga dengan Allah, pada waktu the word itu berkomunikasi dengan knowledge pikirannya Allah, tidak terpisah jadi menjadi dua Allah, tetap satu Allah. Tetapi ada image yang sempurna seperti yang punya pikiran. Artinya meskipun dikatakan proceed atau keluar dari Allah, tetapi tidak terpisah dari sumbernya. Inilah yang dimaksudkan dengan eternal generation. Keturunan kekal, tidak terputus. Sebab kalau terputus jadi dua makhluk, dua Allah. Karenanya makna begotten atau diperanakan atau proceed yang artinya dibawa keluar dalam doktrin Trinitas Gereja Katolik bukanlah adanya oknum yang terpisah dari Bapa. Anak adalah gambar dari diri Bapa yang dapat berbicara kepada Bapa layaknya dua oknum yang berbincang-bincang. Itu sebabnya Katekismus Katolik berkata dalam nomor 242 yang tadi, kita lihat yang warna biru. Kita sudah bahas yang warna kuning. Yang warna kuning katakan yang secara kekal diperanakan dari Bapa. Proceed, ya. Begotten of the Father, keluar dari Bapa, tapi dia keluar dari pikiran. Anak itu adalah internal word. Ingat tadi, in the beginning adalah word, logos. Apa itu logos tadi? Word, konsep, ya, pikiran. Nah itu dia. Itu mereka tekankan, makanya perlu diingat itu kalimat-kalimat supaya kita lihat hubungannya. Jadi word itu atau perkataan itu proceed, keluar dari pikiran Bapa. Word itulah anak. Ya. Nah perhatikan yang warna biru. Terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar, diperanakan, tidak dibuat, berbahan sama dengan Bapa. Mereka bisa katakan begini karena bagi mereka anak itu, word itu, internal word yang merupakan proceed keluar dari pikiran Bapa, knowledge Bapa itu tidak terpisah. Bukan split jadi dua Allah. Kita pun demikian, kita berbicara dalam pikiran bukan split jadi dua manusia. Ya. Sehingga mereka katakan itu, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Karena dia terhubung, tetap bersatu, tidak terpisah. Inilah makna dari eternal generation yang dimaksudkan oleh Gereja Katolik. Bahwa ada dua pribadi, anak adalah gambar dan rupa Bapa yang sempurna, dan nanti kita akan lihat penjelasannya bahwa gambar dan rupa yang sempurna ini bukan anak-anak. Tetapi sudah
besar karena gambar rupa Bapa. Sama seperti saya waktu saya berbicara, kamu kemarin bikin apa? Itu yang berbicara adalah Wilmore yang sudah dewasa, bukan Wilmore waktu masih kecil anak-anak. Ya, jadi pada waktu mereka bilang Bapa memperanakan anak itu adalah keluar dari pikirannya menjadi anak, itu ya sama seperti dia. Ya, sudah dewasa kalau kita boleh bilang secara manusia. Bukan anak-anak kata dia, tapi gambar Bapa yang sempurna. Tapi inilah yang dimaksudkan dengan eternal generation, yang mana fokusnya menyatakan Bapa dan anak adalah satu, tidak terpisahkan, satu esensi dan tidak terbagi. Sudah mulai lihat ya, karena doktrin Trinitas katakan apa? Ada satu Allah tapi terdiri dari tiga pribadi. Bukan tiga Allah tapi satu Allah. Tapi tiga-tiganya masing-masing Allah. Kenapa? Karena itu tadi. Keluar tapi tidak terpisah. Bahannya sama. Nah, kalau sampai di penjelasan ini, apakah konsep doktrin Trinitas Gereja Katolik sama dengan kebenaran yang kita yakini? Tidak sama, berbeda. Mereka punya makna begotten atau proceed from the Father itu berbeda dengan kita. Kalau kita proceed atau begotten menjadi oknum yang terpisah, yang kedua. Malah apa yang dijelaskan oleh Gereja Katolik lebih mirip dengan Trinitas Gereja Advent. Nanti kita juga akan lihat. Nah, kembali kita perlu segarkan, karena banyak juga yang masih belajar, apa yang kita percayai tentang anak Allah. Nah, bagi yang baru belajar, kita segarkan kembali apa yang kita percaya tentang anak Allah, supaya kita lihat bedanya dengan apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Kita percaya salah satunya adalah Amsal 8. Ini adalah pekabaran yang paling saya suka dari kebenaran ini, mengenai Amsal 8. Kita baca langsung ayat 24 dan 25. Dikatakan di sana, sebelum air Samudra Raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Dalam bahasa Indonesia disebutkan, aku telah lahir. Tapi dalam versi King James dikatakan, I was brought forth. Yang artinya, aku dibawa keluar. Nah, Amsal 8 ini berbicara tentang hikmat. Tetapi sayangnya kaum Trinitas tidak percaya bahwa hikmat ini adalah Yesus. Kita percaya bahwa hikmat adalah Yesus. Kita ingat dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Dikatakan di sana, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya, jelas bahwa Kristus adalah hikmat Allah. Tapi kaum Trinitas, Gereja Advent yang sekarang, para pendetanya tidak percaya bahwa Amsal 8 ini mengenai Yesus. Contohnya pendeta berikut ini. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, ayat-ayat ini berbicara tentang hikmat dalam bentuk feminin. Pertanyaannya, apakah Yesus itu feminin? Ya. Kemudian, Kristus menggambarkan hikmat Allah. Kalau ini membicarakan asal-usul Yesus, ya, oke, maka ada masa di mana Allah pernah tidak punya hikmat. Ini adalah sesuatu masalah sehubungan dengan pasal tersebut. Nah, tadi itu adalah seorang pendeta yang senior di Gereja Advent yang menyatakan bahwa Amsal 8 itu bukan tentang Kristus, sebab hikmat yang disampaikan dalam Amsal 8 berbentuk feminim. Ya. Apakah Kristus feminim, kata dia? Tentu tidak. Jadi bagi mereka, Amsal 8 bukan tentang Kristus. Bahkan kalau kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Oleh Allah, Yesus telah menjadi hikmat bagi kita. Sebab Yesus lahir dari Bapa, jika yang lahir adalah hikmat, maka yang memperanakan adalah hikmat. Pendeta senior tadi, kalau kita ikuti nanti penjelasannya, dia katakan bahwa kalau memang Yesus adalah hikmat, sebagaimana Amsal 8 katakan,
Berarti ada masa, kata dia, Allah itu tidak punya hikmat. Inilah keprihatinan kita kepada kaum Trinitas. Semua menggunakan hikmatnya sendiri. Kalau yang lahir adalah hikmat, maka yang melahirkan adalah hikmat. Kalau anak saya manusia, berarti saya adalah manusia. Tidak mungkin saya bukan manusia, punya anak manusia. Kenapa demikian? Karena Tuhan telah tetapkan sejak awalnya. Contohnya dalam Kejadian 1 ayat 11 dan 12. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak dijelaskan dengan baik, tidak lengkap. Dalam versi King James dikatakan after his kind. Ya, after his kind ini artinya menurut jenisnya. Jadi tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan buah yang berbiji untuk menghasilkan keturunan atau kelanjutan menurut jenisnya. Jadi kalau pohon mangga, dia berbuah mangga, kalau ditanam bijinya, dia akan menjadi pohon mangga. Ya. Menurut jenisnya. Jadi kalau yang lahir hikmat, berarti yang melahirkan hikmat, menurut jenisnya. Jadi kalau ada pendeta bilang bahwa Amsal 8 itu bukan tentang hikmat, karena kalau itu tentang hikmat, maka ada satu masa di mana Allah tidak punya hikmat, berarti dia sebenarnya tidak mempelajari dengan baik Alkitabnya. Ingat, membaca Alkitab berulang-ulang belum tentu kalian jadi mengerti. Kita harus memiliki Kristus yang adalah firman yang hidup untuk menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Jadi itulah kondisi gereja Advent. Mereka tidak percaya bahwa Amsal 8 adalah tentang Kristus. Padahal itulah tentang Kristus. Nah, kenapa kita penting memahami ini? Ya, kenapa kita penting sekali memahami tentang after his kind ini atau menurut jenisnya ini? Sebab kaum Trinitas katakan bahwa kalau Kristus itu adalah anak yang Bapa peranakkan, maka dia akan muncul sesudah Bapa. Kalau dia muncul sesudah Bapa, berarti dia adalah Allah yang lebih rendah. Tidak setara dengan Bapa. Itulah konsep kaum Trinitas. Padahal, kalau kita lihat apa yang Tuhan sudah firmankan, bahwa semua itu mempunyai keturunan menurut jenisnya, apakah keturunan kita lebih rendah dari kita? Tentu tidak. Anak-anak saya ada 4, mereka tidak lebih rendah alamiah manusianya dibanding saya. Alamiah manusia anak-anak saya meski muncul jauh sesudah saya, contohnya yang bungsu, tapi alamiah manusianya dia dengan saya sama. Tapi kaum Trinitas tidak. Bagi mereka muncul sesudah itu lebih rendah. Ini pentingnya kita memahami kebenaran firman Tuhan, supaya kita jangan terjerumus kepada hikmat manusia. Nah, perhatikan apa yang Roh Nubuat katakan tentang anak Allah. Kita baca The Youth Instructor Desember tanggal 16 tahun 1897 paragraf 5. Dari kekekalan ada kesatuan yang lengkap antara Bapa dan Anak. Mereka adalah 2, namun hampir identik. 2 dalam individualitas, namun 1 dalam roh dan hati dan karakter. Ada 2. Bukan seperti tadi gereja Katolik punya bilang, anak yang merupakan keluar dari pikiran Bapa itu, yang adalah internal word, itu tidak terpisah menjadi 2 Allah. Karena mereka sedang mempertahankan bahwa ada satu Allah terdiri dari 3 pribadi, tidak terbagi, tidak terpisah. Tapi kita percaya bahwa Yesus adalah anak yang diperanakan Bapa dan menjadi 2 individu, Bapa dan Anak. Kenapa hampir identik?
Karena Bapa adalah Bapanya Yesus. Yesus adalah anaknya Bapa. Mereka berdua begitu mirip. Inilah prinsip yang Alkitab tetapkan bagi kita. Dan kita meskipun sudah jatuh dalam dosa, anak-anak kita mirip dengan orang tuanya. Bahkan ada yang mirip sekali. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 5, ayat 3 berkata gini, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Kalau dibilang seperti begini, dan ini adalah anaknya Adam, manusia pertama yang Allah ciptakan sempurna dan mulia, anaknya dikatakan menurut gambar dan menurut rupa dan gambarnya, kira-kira gimana tampilannya? Sama atau? Sama ya, mirip sekali pasti itu. Saya yakin mirip sekali. Sekarang saja ada anak-anak yang mirip orang tuanya, apalagi ini. Ini masih di awal-awal ini. Ya, produk kejatuhan itu belum terlalu parah seperti sekarang ini. Ya. Itu kondisinya. Bagaimana gambar dan rupa itu Tuhan yang tetapkan. Anaknya hampir identik dengan dirinya, karena itu anaknya. Nah, tentang Amsal 8, Roh Nubuat berkata, karena kita sebagai umat Advent percaya tentang tulisan Roh Nubuat. Kita baca kembali dari Selected Messages, buku pertama, halaman 247, paragraf 4. Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang ilahi, sudah ada sejak kekekalan. Pribadi yang berbeda, namun satu dengan Bapa. Ia adalah kemuliaan sorga yang melebihi segala sesuatu. Ia adalah panglima makhluk-makhluk sorga, dan sembah penghormatan dari malaikat-malaikat diterima olehnya sebagai haknya. Ini bukanlah perampokan Allah. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Ini Amsal 8 ayat 22. Ia berkata, ia di sini adalah Kristus. Jadi Kristus mengutip Amsal 8 ayat 22 menyatakan tentang dirinya. Sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama. Sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Jadi Yesus menggunakan Amsal 8 untuk menyatakan tentang dirinya, bahwa dia dahulu di zaman kekekalan, sebelum semuanya ada, dia telah lahir. Dia diperanakan oleh Bapa, dibawa keluar. Nah, kalau kita baca Amsal 8, ya, Amsal 8 ayat 30 begini. Ini tentang Yesus yang lahir dari Bapa. Atau dari 29, saya mulai dari 29. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Jadi Yesus pada waktu lahir dari Bapa, dia tidak langsung dewasa. Dia bermain-main di hadapan Bapa sebagai anak kesayangannya. Dan itulah prinsip yang Allah tetapkan bagi semua. Anak kita lahir juga dari kecil dan bertumbuh. Demikian juga dengan makhluk hidup lainnya. Kalau gereja Katolik tadi katakan apa? Internal word dari Bapa punya pikiran, keluar dari pikiran Bapa, bukan menjadi dua Allah, tapi bukan anak-anak. Tapi merupakan gambar sempurna dari Bapa. Berarti sudah langsung dewasa. Ini penting kita pelajari supaya kita mengerti. Jangan orang bilang, oh sama, ya, sama dengan kalian mereka. Tidak. Ya. Berbeda sekali dengan kebenaran firman Tuhan yang kita yakini. Tidak heran Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Yesus sendiri akui bahwa dia keluar dari Bapa atau lahir dari Bapa. Itu sebabnya dia bersaksi bahwa dia adalah anak Allah dan Allah adalah Bapanya.
Gereja Katolik mengajarkan eternal generation menggunakan ayat ini, dan ajaran itu tidak sesuai dengan Alkitab. Ya. Gereja Katolik gunakan ayat generation bahwa proceed from the mind, the internal word, tapi bukan terpisah menjadi dua Allah. Tetap satu. Ya. Tidak demikian dengan firman Tuhan. Yesus lahir menjadi anak kesayangan, bermain-main di hadapan Bapa. Dalam Alkitab, lahir itu artinya keluar dan menjadi makhluk terpisah. Tidak ada dikatakan lahir tapi tetap nempel, tetap terhubung. Itu bukan lahir namanya. Ya. Kalau lahir ya jadi terpisah dia dari induknya. Ya. Perhatikan apa yang Roh Nubuat katakan. Kutipan ini sering orang kutip tapi jarang kita baca kembali. Mari kita baca kembali dalam Review and Herald tanggal 9 Juli tahun 1895. Dikatakan, Bapa kekal, dia yang tidak dapat berubah, memberikan anak tunggal yang diperanakkannya, dirobek dari dadanya, dia yang dijadikan dalam gambar wujud pribadinya, dan dikirim turun ke bumi untuk menyatakan betapa besar dia mengasihi umat manusia. Dirobek dari dadanya. Dari mana Hawa keluar dari Adam? Dari dada juga, ya. Itu sebabnya dalam Ulangan 13 ayat 6 dikatakan di situ bahwa if thy brother the son of thy mother or thy son or thy daughter or the wife of thy bosom. Ya. Dalam kutipan Roh Nubuat dikatakan tore from his bosom. Dirobek dari dadanya. Demikian juga dengan Hawa, keluar dari dada Adam. Ya. Itu sebabnya dikatakan istri dari dadamu. Dalam bahasa Indonesia tidak ada ini. Jadi anak berada di dada Bapa, demikian juga Hawa di dada Adam. Inilah gambaran bagaimana anak Allah dibawa keluar dari Bapa. Itu sebabnya penciptaan Adam dan Hawa untuk mengajari para malaikat siapa Yesus itu. Sebab Lucifer menghembuskan suatu pengkhianatan di sorga untuk melawan Yesus. Lucifer tidak melawan Bapa, dia tahu dia pasti kalah. Tapi siapa Yesus ini yang menurut dia hampir mirip dengan dia? Dia mau lawan. Tapi Bapa mau ajar sama malaikat, ini anak saya. Kalau kamu lihat ini Hawa keluar dari Adam, demikianlah anak saya. Hal-hal ini tidak diajarkan dalam gereja Advent yang sekarang ini. Itu sebabnya perlu kita ajarkan dan perlu diingatkan. Karena banyak dari kita mungkin masih ingat, tapi pada waktu orang tanya, lupa-lupa. Kembali, meski gereja Katolik menerima kata begotten atau diperanakkan atau proceed forth atau keluar, tapi gereja Katolik menambahkan pengertian eternal generation kepada kata begotten, agar selaras dengan doktrin Trinitas yang mereka yakini di mana ada satu Allah terdiri dari tiga pribadi yang tidak terbagi. Nah, gereja Advent juga tidak percaya Yesus diperanakkan dari Bapa. Kata begotten atau diperanakkan bagi gereja Advent yang sekarang ini berarti unik. Yesus adalah anak yang unik, kata gereja Advent yang sekarang ini. Tetapi, apakah dia terpisah dari Bapa atau satu dengan Bapa? Seperti yang gereja Katolik nyatakan. Kita baca kembali kutipan berikut ini yang sudah kita baca sahabat lalu. Yang dinyatakan oleh Eckhard Müller dalam Reflection halaman 9, Biblical Research Institute bulan Juli tahun 2008. Dia katakan gini, kami tidak percaya pada tiga Allah tapi satu Allah dalam tiga pribadi. Ketiga kepribadian ini berpartisipasi dalam satu substansi, ya, konsubstansial. Dalam kesatuan ilahi ada tiga pribadi yang sama-sama kekal dan sederajat, yang meski berbeda adalah satu Allah yang tak terbagi. Gereja Advent juga percaya bahwa ada satu Allah tidak terbagi, ya, muncul bersamaan. Dia lanjutkan, tiga pribadi memiliki satu alamiah yang tidak dapat dibagi. Setiap pribadi dari kealahan secara alamiahnya dan esensinya Allah, dan kepenuhan kealahan berdiam di dalam masing-masing. Di sisi lain, masing-masing pribadi kealahan adalah tidak terpisahkan, terhubung dengan dua lainnya. Tidak terbagi. Ya. Bapa dengan anak tidak terbagi, Bapa dengan roh tidak terbagi. Roh dengan anak tidak terbagi, anak dengan Bapa tidak terbagi.
bersatu, tiga. Ya. Jadi baik gereja Advent dan gereja Katolik mengajarkan bahwa ada satu Allah terdiri dari tiga pribadi yang tidak terpisahkan atau tidak dapat dibagi. Satu kesatuan. Makanya dia punya lambang triketranya sama, lalu ada lingkaran di tengahnya untuk menyatakan suatu kesatuan dari tiga itu. Nah, perhatikan penjelasan berikut tentang Roh Kudus dan ada sedikit menyinggung mengenai Yesus juga, yaitu anak. Where's the third person come from? This third act of communication. Well, look, from all eternity, the Father, utterly perfect, utterly sublime, gives rise to a pure image of himself. Therefore, not just a reflection, not just a two-dimensional reproduction, not just another, like a child, but a perfect image. Therefore, the Son is also supremely, sublimely perfect in every way. What happens when the Father and the Son look at each other from all eternity? They necessarily fall in love. Augustine called this amor sui, self-love. Fulton Sheen famously said, the Father and Son looking at each other and seeing their utter perfection breathe forth a kind of sigh of love. We call that breath the Spiritus Sanctus, the holy breath, the Holy Spirit. We've climbed the hierarchy of being, everybody, and we've come to that which is able to communicate itself in the most perfect and the most interior way. That's the Trinitarian God, who without splitting into three is Father, Son, and Holy Spirit. Bagi yang perlu penjelasan, jadi seperti tadi, bahwa Bapa, pikiran pengetahuannya itu, dari pikiran pengetahuannya itu keluar perkataan, interior word-nya Bapa keluar dan menjadi gambar rupa Bapa yang sempurna. Bukan dua dimensi seperti kita dalam kaca, tapi sempurna seperti Bapa. Tapi tidak terpisah dari Bapa dan yang disebut anak. Nah, gambar dan rupa yang adalah anak ini yang sempurna seperti Bapa. Bapa sempurna, kemudian juga agung, demikian juga dengan anak, sempurna dan agung. Keduanya saling melihat. Keduanya saling melihat dan jatuh cinta. Ya. Amor sui katanya dalam bahasa Latin, artinya mencintai diri sendiri. Sebab apa? Sebab anak tadi merupakan keluar dari pikiran Bapa, internal word, yang merupakan gambar dan rupanya. Tapi sempurna, bukan seperti kita. Kalau kita berbicara dalam pikiran kita, sepertinya ada Wilmore yang lain, tapi kita tidak pernah lihat. Tapi kalau ini keluar sempurna seperti Bapa dan mereka saling lihat. Dan karena saling sempurnanya, mereka jatuh cinta. Dan pada saat mereka jatuh cinta, mereka mengeluarkan nafas. Saling memandang. Dan nafas yang mereka keluarkan itu disebut Espiritu Santo. Atau Roh Kudus. Nafas kudus. Itulah oknum ketiga. Atau yang disebut dengan Allah Roh. Itu sebabnya dia katakan ada satu Allah tapi bukan terpisah atau tersplit jadi tiga. Sebab apa? Sebab anak itu yang adalah the word, internal word, menjadi gambar dan rupa Bapa sempurna, keluar dari pikirannya itu. Kemudian roh itu adalah nafas dari Bapa dan anak. Tidak pernah terpisah, mana kita pada saat kita keluarkan nafas, bukan habis nafas itu. Masih ada nafas lagi kan? Itu sebabnya tidak terpisah menjadi tiga katanya. Tetap satu. Tapi ada Bapa, ada anak, ada roh. Supaya kita lihat bagaimana upaya mereka untuk menjaga tetap kesatuan itu. Tidak terpisah jadi tiga. Sebab gereja Katolik
sangat menentang yang namanya triteisme. Ada 3 Allah yang berbeda dan terpisah. Tapi gereja Advent tanpa mereka sadari sering mengajarkan konsep triteisme. Perhatikan katekismus Katolik yang mengajarkan tentang Roh Kudus. Halaman 245. Iman rasuli mengenai roh diakui oleh Konsili Ekumenis kedua di Konstantinopel tahun 381. Kami percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi hidup yang keluar dari Bapa. Dengan pengakuan ini, gereja mengakui Bapa sebagai sumber dan asal dari seluruh keilahian. Tetapi asal-usul yang kekal dari roh tidak berhubungan dengan asal-muasal anak. Roh Kudus, pribadi ketiga dari Trinitas adalah Allah, satu dan sederajat dengan Bapa dan Anak, dari substansi yang sama dan juga dari sifat yang sama atau alamiah yang sama. Namun dia tidak disebut roh Bapa saja, tetapi roh baik Bapa dan Anak. Kredo gereja dari Konsili Konstantinopel mengaku dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dimuliakan. Jadi gereja Katolik mengajarkan bahwa anak keluar dari Bapa, yaitu pikiran. Karena anak itu adalah word, firman. Tetapi roh keluar dari Bapa dan Anak sebab mereka saling memandang, jatuh cinta dan karena roh itu adalah nafas yang keluar dari Bapa dan Anak karena mereka saling mengagumi satu sama lain. Ya. Itu sebabnya dikatakan demikian. Nah, seringkali kaum Trinitas menuduh bahwa pekabaran kita sama juga dengan Katolik berdasarkan ini. Sebab kita katakan roh itu adalah rohnya Bapa dengan rohnya Anak. Tetapi mereka tidak ikuti penjelasan tadi bahwa roh itu karena Bapa dan Anak saling memandang dan jatuh cinta dan mereka mengeluarkan nafas kudus. Espiritu Santo. Ya. Itu sebabnya penting dipelajari untuk dipahami supaya kita bisa memberikan penjelasan. Supaya saudara sekalian jangan terjerumus dengan perkataan-perkataan yang tidak berdasar. Karena kalau hanya kutip-kutip sedikit, ya bisa salah paham jadinya. Kita harus mengerti penjelasan mereka, apa yang dimaksudkan dengan Roh Kudus. Ya. Bahkan dikatakan dengan Bapa dan Anak, dia yaitu Roh Kudus disembah dan dimuliakan. Kita tidak ajarkan itu. Kita tidak sembah Roh Kudus. Tapi gereja Katolik dengan gereja Advent sembah Roh Kudus, berdoa kepada Roh Kudus. Jadi semakin banyak yang sama antara Katolik dengan Advent khususnya tentang doktrin Trinitas. Nah, bagaimana dengan kita? Roh Kudus bagaimana yang kita pahami dan percayai? Kita ambil 2 saja. Roh Kudus yang pertama dalam Alkitab, ayat yang merupakan ayat penggugah saya pada waktu belajar kebenaran ini. Pada waktu saya baca ayat ini, saya bilang, adakah ayat ini? Kok selama saya Advent saya tidak pernah baca ayat ini? Ya, ayat apa itu? Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Sepanjang umur hidup saya baru 1 kali membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Baru 1 kali. Orang mungkin baca sudah beberapa kali, ya. Tapi meskipun saya sudah baca 1 kali lengkap, tapi saya tidak pernah ingat baca ayat ini. Nanti pada waktu belajar kebenaran ini saya terkagum-kagum. Ada rupanya ayat ini. Jadi roh yang dikirim ke hati kita bukan roh oknum lain, tapi roh anak Allah, rohnya Kristus itu sendiri. Ya. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 119 tahun 1895 paragraf 18. Karena dihalangi oleh kemanusiaan, Kristus tidak dapat berada di setiap tempat secara pribadi. Oleh karena itu adalah lebih berguna untuk mereka bahwa dia harus tinggalkan mereka, pergi kepada Bapanya dan mengirim Roh Kudus sebagai penerusnya di atas bumi. Roh Kudus adalah dirinya dilepaskan dari kepribadian manusia dan tidak bergantung padanya. Dia akan mewakili kehadiran dirinya melalui Roh Kudusnya sebagai yang hadir di mana-mana. Roh Kudus katalah adalah dirinya siapa? Dirinya Yesus. Kalau kaum Trinitas suka baca hanya sampai yang kuning itu, Roh Kudus adalah dirinya dilepaskan. Nah ini,
Roh Kudus itulah dirinya Roh Kudus itu. Itu kaum Trinitas katakan. Tapi mereka tidak baca seterusnya. Dilepaskan dari mana? Kepribadian manusia. Roh Kudus bukan manusia. Ulangi. Allah Roh. Ya. Allah Roh itu bukan manusia. Tidak pernah menjadi manusia. Jangan samakan Allah Roh dengan Roh Kudus. Jangan samakan, saudaraku dalam Tuhan. Ya. Tapi kaum Trinitas selalu samakan. Allah Roh itu dengan Roh Kudus sama. Oh tidak. Itu untuk mengelabui umat. Ya. Roh Kudus itu adalah dirinya Yesus itu sendiri. Dilepaskan dari kepribadian manusia. Kalau dikatakan Allah Roh itu adalah dirinya sendiri, adakah dia dilepaskan dari kepribadian manusia? Tidak ada. Ya. Jadi kalau ada yang mengajarkan Roh Kudus yang dalam hati kita dicurahkan pada hari Pentakosta dan dia bukan dilepaskan dari kepribadian manusia, itu Roh Kudus yang palsu. Sebab yang Yesus janjikan kepada para murid, kenapa dia harus pulang? Karena dia mau curahkan Roh Kudus yang adalah penghibur, yang dilepaskan dari kepribadian manusianya. Itulah Roh Kudus yang benar yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Kalau ada yang lain itu palsu. Ya. Inilah dasar ringkas dari apa yang kita percaya tentang Roh Kudus. Itu sebabnya kita percaya Roh Kudus adalah pribadi. Ya. Kaum Trinitas dan para pendeta selalu mengatakan, oh saudara-saudara kita kaum non-Trinitas hanya percaya Roh Kudus itu adalah kuasa. Hanya suatu kekuatan saja. Mereka salah menjelaskan. Roh Kudus adalah pribadi, tapi bukan pribadi yang lain. Tapi pribadinya Yesus itu sendiri. Pribadinya Bapa itu sendiri. Jadi Roh Kudus adalah pribadi, yaitu pribadinya Yesus, bukan oknum ketiga. Itu perbedaannya. Jadi kalau mereka menjelaskan kepada gereja Advent punya anggota, harusnya begitu. Saudaraku dalam Tuhan, kita sebagai kaum Trinitas percaya bahwa Roh Kudus itu sama dengan Allah Roh. Dan dia pribadi yang berbeda dari Bapa dan Anak. Itu kita, saudaraku dalam Tuhan. Tapi kaum Trinitas, mereka percaya Roh Kudus itu bukan Allah Roh. Mereka percaya Roh Kudus itu adalah pribadi, tapi pribadinya Bapa dan Anak. Itu baru benar mengajar dalam gereja, para pendeta sekalian, kalau ada yang hadir mendengarkan. Tapi selama ini yang mereka katakan apa? Oh, mereka tidak percaya Roh Kudus. Roh Kudus hanya sebagai kuasa bagi mereka. Selain mereka tidak mengajarkan yang benar, mereka juga tidak melengkapkan dengan informasi yang tepat, sehingga umat tertipu. Mempunyai persepsi negatif kepada saudara-saudara mereka sendiri. Oh, inilah kelompok yang tidak percaya Roh Kudus. Ya. Siapa yang bikin itu? Pendetanya yang bikin itu. Kita lihat dua lagi katekismus. Halaman 266 atau paragraf 266. Sekarang inilah iman Katolik. Kita menyembah satu Allah dalam Trinitas dan Trinitas dalam kesatuan, tanpa membingungkan pribadinya atau membagi substansinya, karena pribadi Bapa adalah satu, Anak adalah yang lain, Roh Kudus adalah yang lain, tapi kealahan Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Kemuliaan mereka setara, keagungan mereka kekal, co-equal, co-eternal. Dari situlah kalimat muncul dan digunakan oleh gereja Advent. Kemudian kita baca yang berikutnya dari halaman 267 atau paragraf 267. Perhatikan ini. Dan ingat apa yang dikatakan Ecke Hardet Müller tadi. Mereka tidak terpisahkan. Sama? Tadi Ecke Hardet bilang apa? Kami percaya kepada satu Allah tapi tiga pribadi, satu esensi atau satu substansi yang tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisahkan. Yang satu terhubung dengan yang dua lagi. Ya. Itu Müller katakan. Ini dikatakan apa? Mereka tidak terpisahkan. Pribadi-pribadi ilahi juga tidak dapat dipisahkan dalam apa yang mereka lakukan. Tetapi dalam satu operasi ilahi, masing-masing memperlihatkan apa yang pantas baginya dalam Trinitas. Khususnya dalam misi ilahi dari inkarnasi Anak dan karunia Roh Kudus. Sama dengan gereja Advent punya konsep. Tidak terpisah, tidak dapat dibagi.
Ya, jadi tidak heran dia punya lambang sama, yaitu triketra. Tidak terpisah, tidak bisa dibagi, sama lambangnya. Nah, untuk menolong, saya akan mainkan sebuah video, dan tolong perhatikan mulai dari awal sampai akhir. Perhatikan bahan-bahannya sama atau beda, dan perhatikan cara membuatnya sama atau beda, serta apa hasilnya. Ini bahannya. Ada garam, ada bawang, bawang merah, bawang putih, ada cabai. Sama ya bahannya. Bahan-bahan diulek. Sama caranya, diulek, dimasukkan dalam ulekan. Bahan yang sama diulek sama-sama. Kemudian dipanaskan wajan. Bahan yang diulek, ada yang langsung dimasukkan, ada yang panaskan minyak dulu. Ya, kemudian yang satu dia goreng telur dulu. Yang satu dia tumis bumbu dulu. Jadi yang satu dengan yang satu berbeda dalam cara. Kemudian yang satu menggunakan 2 telur langsung campur dengan bumbu yang sedang ditumis. Ya. Yang satu tetap telur saja. Nah, setelah ditumis telur dengan bumbu langsung masuk nasi. Yang satu telurnya dikeluarkan dulu. Baru dia tumis bumbunya. Nah, yang sebelah setelah masukkan sayur kasih masuk kecap. Yang sebelah bumbu yang sudah ditumis dicampur dengan nasi. Ya. Dan mulai digoreng. Baru yang sebelah telurnya dimasukkan dan dicampur dengan nasi goreng. Kemudian dia tambah dengan kecap. Yang sebelah jadilah nasi goreng. Dia taruh di atas piring dengan hiasan tomat dan daun selada. Demikian juga sebelah, jadilah nasi goreng juga. Ya. Dihiasi dengan tomat dan timun serta kerupuk. Dan kedua-duanya disebut nasi goreng. Ya. Bahannya sama, cara memasaknya ada berbeda, tapi begitu hasilnya jadi sama-sama nasi goreng. Pada saat kita disodorkan nasi goreng, Pak, mau nasi goreng? Adakah kita bertanya, Ibu masaknya bagaimana? Bumbu dulu atau telur dulu? Kapan kecapnya masuk, Bu? Oh, caranya begini, Pak. Oh, ini bukan nasi goreng. Ini beda. Nasi goreng itu yang itu, Bu. Dia kecapnya dulu, bumbunya dulu. Ini baru nasi goreng. Ini bukan nasi goreng, Bu. Beda nasi gorengnya ini, Bu. Ibu nggak sama dengan itu nasi gorengnya. Begitu kita dapat nasi goreng, dikasih nasi gorengnya kita makan. Nasi goreng enak, kita nggak perlu tanya bagaimana cara masaknya, telur dulu kah, bumbu dulu kah, tidak kita tanya itu. Yang penting hasilnya nasi goreng. Trinitas itu nasi goreng. Bahannya sama, hanya cara masaknya berbeda, tapi hasilnya sama. Trinitas. Jadi kalau ada pendeta gereja Advent atau siapapun dalam gereja Advent yang mengatakan Trinitas gereja Advent dengan Trinitas gereja Katolik berbeda, kasih ingat nasi goreng. Trinitas itu sama dengan nasi goreng. Ada banyak cara bikin nasi goreng, tapi hasilnya nasi goreng. Bumbunya sama, hasilnya ya sama, nasi goreng. Perhatikan bumbu yang lain, bahan yang lain. Tadi kita sudah lihat bahannya Bapa, Anak, dan Roh. Kemudian ketiganya satu, tidak terpisah, tidak dapat dibagi. Keduanya sama. Cara masaknya berbeda, tapi
konsepnya sama, tidak dapat dibagi. Gambarnya sama, logonya sama. Sekarang ada bumbu yang lain lagi. Katolik dalam Katekismus nomor 193, 194, 195. Ini bahasa Inggrisnya, kita baca terjemahannya. Terjemahannya berkata begini, di antara semua kepercayaan, dua menempati tempat khusus dalam kehidupan gereja, yaitu pengakuan iman rasuli, pengakuan iman gereja Roma, tahta Petrus yang pertama dari para rasul yang kepadanya ia membawa iman bersama. Kemudian, Credo Niceno-Konstantinopolitan atau Credo Nicene mendapat otoritas besarnya dari fakta bahwa itu berasal dari dua konsili ekumenis pertama, tahun 325 Nisea dan tahun 381 Konstantinopel. Jadi dasar trinitas mereka ada dua, yaitu pengakuan iman rasuli dan Credo Niceno-Konstantinopel. Ini gabungan dari dua konsili, yaitu konsili Nisea dan konsili Konstantinopel. Itulah yang dipegang oleh gereja Katolik. Ya. Dan kredo-kredo ini ditolak oleh para pionir kita. Ini sudah pernah kita baca, kita langsung kepada penolakan pionir kita, yaitu James White. James White katakan dalam The Daystar, Januari 24 tahun 1846, cara pengangkat kerohanian, melepaskan atau menolak satu-satunya Tuhan Allah dan Tuhan kita, Yesus Kristus adalah pertama, dengan menggunakan kredo tua Trinitarian yang tidak Alkitabiah, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang kekal, meskipun mereka tidak mempunyai satu perikop untuk mendukungnya. Sementara kita memiliki kesaksian kitab suci dalam kelimpahan bahwa dia adalah anak Allah yang kekal. Kredo yang James White maksudkan yang tadi itu, iman rasuli dan juga kredo Nicena Konstantinopolitan. Itu kredo tua, kredo-kredo Trinitas, tidak Alkitabiah. Dan kalau kita ikuti penjelasannya memang tidak Alkitabiah. Tidak ada dalam penjelasan Alkitab seperti yang uskup tadi jelaskan. Tidak ada. Ya. Jadi James White tolak itu, para pionir tolak itu. Nah sekarang yang kita perlu tanyakan adalah bagaimana dengan gereja Advent yang sekarang ini? Apa dasar doktrin Trinitas mereka? Apakah sama atau beda dengan gereja Katolik? Mari kita lihat apa yang gereja Advent saat ini nyatakan. Ya, bukan keyakinan pendeta A, pendeta B, itu pribadi punya. Tapi apa yang gereja yakini dan nyatakan. Kita sudah pernah bahas ini dalam Selasa spesial, judulnya berzina. Bagi yang mau lihat lagi, silakan. Selasa spesial berzina. Biblical Research Institute membuat suatu materi yang mana disiapkan untuk menjadi bahan dialog dengan gereja Katolik sekitar tahun 2000. Materinya dibuat oleh George Reid. Ya, George Reid diminta untuk membuat satu materi menjelaskan keyakinan gereja Advent kepada gereja Katolik. Mereka lagi dialog. Berikut cuplikannya. Trinitas, ada satu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, satu kesatuan dari tiga pribadi yang kekal. Ini sama dengan gereja Katolik. Jadi mereka kasih tahu kita punya Allah sama. Nah sekarang apa dasarnya? Ini halaman 4. Kalau kita baca halaman 6, dikatakan begini. Alamiah Allah, membaca pernyataan di atas akan menunjukkan bahwa sehubungan dengan doktrin mereka, yaitu orang Advent tentang Allah, Advent hari ke-7 selaras dengan pernyataan kredo besar kekristenan, termasuk pengakuan iman rasuli. Sama dengan Katolik tadi? Sama. Kemudian Nisea 325 dan definisi tambahan tentang iman mengenai Roh Kudus sebagaimana yang dicapai di Konstantinopel tahun 381. Jadi dasar dari Trinitas Gereja Advent sama dengan dasar dari Gereja Katolik, iman rasuli, konsili Nisea, konsili Konstantinopel. Bahannya sama. Ya. Oleh karena itu ini bagannya. Gereja Katolik bahan dasarnya pengakuan iman rasuli, konsili Nisea, konsili Konstantinopel. Gereja Advent sama. Tidak heran hasilnya apa? Trinitas sama. Ya. Meskipun cara menggorengnya beda, mungkin gereja Advent telur dulu, gereja Katolik bumbu dulu, tapi hasilnya sama nasi goreng, sama Trinitas.
Jadi kalau ingat Trinitas, ingat nasi goreng, itu saja. Trinitas itu sama dengan nasi goreng. Ya. Ingat saja itu. Mau caranya bagaimana awalnya, ujungnya sama, sebab bahannya sama. Ada Bapa, Anak, dan Roh, tiga tidak bisa dipisahkan. Karena satu Allah, tiga pribadi. Kemudian dasar membuat doktrinnya adalah tiga bahan ini. Kalau itu semua ada dalam sebuah doktrin Trinitas, hasilnya tetap sama. Namanya Trinitas. Tidak heran, bagannya juga sama. Yang kiri atas adalah Katolik, yang kanan bawah adalah Gereja Advent. Ya, perhatikan dikatakan anak bukan bapa, bapa bukan anak, anak bukan roh, roh bukan anak, roh bukan bapa, bapa bukan roh. Tapi ketiganya adalah Allah. Sama gambarnya dengan Gereja Katolik punya. Kenapa? Karena bahannya sama. Dasarnya sama. Hanya tinggal cara, yang sana hitam putih, yang sini berwarna. Yang sana pakai dua malaikat, di sini nggak ada malaikatnya. Ya. Karena saudaraku dalam Tuhan, apakah Trinitas Advent dan Trinitas Katolik sama? Sama. Tinggal kita hapus tanda tanya. Hasilnya sama. Karenanya mohon maaf, apa yang Gereja Advent sekarang ini, khususnya yang di Indonesia, yang menyatakan bahwa Trinitas Katolik dan Trinitas Advent berbeda adalah salah total. Melalui para pendetanya, Gereja Advent yang di Indonesia ini mengelabui umat-umatnya, sebab kenyataannya adalah sama. Trinitas Katolik dan Trinitas Advent adalah sama dan itu adalah pengakuan secara organisasi. Saudara boleh saja punya jenis Trinitas menurut pribadi saudara, tetapi secara organisasi Gereja Advent akui bahwa Trinitas Gereja Advent sama dengan Trinitas Gereja Katolik. Bahkan perwakilannya mengatakan apa? Kami adalah bagian dari keluarga Kristen yang mengakui Allah Trinitas. Ya. Salah satu pimpinan dari Gereja Advent, yaitu Direktur Departemen Urusan Publik dan Kebebasan Beragama, yang bernama Dr. Ganon Diop, menyatakan ini. Artinya, Trinitas Gereja Advent sama dengan yang lain, termasuk Gereja Katolik, sebab ini adalah pernyataan yang dia sampaikan saat dia diwawancara oleh Universitas Jesuit yang tertua di Amerika, Georgetown University. Dia sampaikan di situ. Gereja Advent akui secara organisasi bahwa mereka adalah keluarga dari kekristenan yang mengakui Trinitas. Tapi ada pribadi-pribadi di Indonesia ini, pendeta-pendeta yang mengatakan berbeda. Ya, mereka harus banyak belajar. Siapapun mereka, bergelar doktor sekalipun, mereka harus mau belajar. Supaya jangan ajar yang salah kepada umat. Nyatakan apa yang benar kepada umat, supaya umat tahu dan pilih. Ya, keselamatan bukan pada mereka. Oleh karenanya, ayat ini adalah ayat penutup, yaitu Yosua 24 ayat 15. Ayat yang saya yakin banyak hafal. Dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan dalam huruf besar adalah Jehovah, dan dia adalah Allah Bapa. Dialah satu-satunya Allah yang benar. Dan dia punya anak yang dia peranakan, yang terpisah dari dirinya, yaitu Yesus Kristus. Trinitas bukan satu-satunya Allah yang benar. Kenapa? Ada tiga di dalam. Allah Bapa hanya sepertiga. Ya. Jadi kalau namanya Trinitas tidak bisa mereka sebut sebagai satu-satunya Allah yang benar, tidak bisa. Sebab mereka katakan ada tiga Allah yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh. Ketiganya satu. Masing-masing adalah Allah. Karenanya tidak bisa disebut Trinitas sebagai satu-satunya Allah yang benar. Sebab Bapa yang adalah satu-satunya Allah yang benar adalah bagian daripada yang tiga itu. Itu sebabnya mereka rubah kalimatnya menjadi apa?
masing-masing mereka adalah Allah yang benar. Sebab 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1. Inilah hikmat manusia, karangan manusia, hasil konsili, yang mana tidak alkitabiah, kata James White. Itu sebabnya para pionir tolak, dan itu sebabnya kita tolak. Karenanya pilihlah pada hari ini kepada siapa kita menyembah. Kita berdoa bagi yang hadir dalam acara sore hari ini, baik yang di Zoom, untuk tetap setia kepada Allah yang benar, Allah Bapa, dan kepada anaknya, dan menerima roh anaknya dalam hati kita. Dan kita berdoa juga supaya gereja Advent, para pendetanya, umat-umatnya mau belajar. Saya mohon maaf kalau saya seringkali dalam mengabarkan keras dan tegas, karena bagi saya adalah satu hal yang susah mau menggambarkannya. Karena kalau saudara baca itu penjelasan daripada George Strait, dia katakan bahwa gereja Advent setengah abad, 1 abad berapa dia? 100, setengah abad berarti 50 tahun ya, itu tidak percaya Trinitas. Tapi nanti katanya setelah Nyonya White, baru akhirnya jadi Trinitas penuh. Kita berubah Allahnya. Setelah sekian lama berubah Allahnya. Susah mau dijelaskan perasaan itu. Kalau kita betul-betul Advent, kita kecewa. Ya. Kalau para pionir kita sekarang masih hidup, pasti mereka kecewa. Pilar-pilar telah dirubuhkan, tonggak-tonggak dirubuhkan. Oleh karena itu, biarlah kita masih boleh bertahan, kita berdoa supaya semakin banyak yang mau bertobat untuk menyembah satu-satunya Allah yang benar. Apapun resikonya, karena banyak yang takut, nanti dipecat, dikucilkan, dikecam, tidak dapat kerja lagi karena pendeta, dia tidak dapat gaji lagi karena dipecat dari organisasi. Semua ketakutan itu bukan karena kebenarannya, tapi karena dirinya. Sebab kebenaran adalah memerdekakan. Kalau kita menerima kebenaran itu, kita pasti rasa merdeka. Apapun yang terjadi tidak khawatir. Seperti Paulus, ya, semua itu dianggap sampah, tidak ada artinya. Dia bermegah dalam Yesus saja. Dia berapa kali mau mati di laut, berapa kali dicambuk, dipakur ular dia 1 kali, berapa kali dicambuk, dilempari batu. Dia tidak pusing. Ya. Dia tidak mengandalkan perpuluhan anggota, tidak mengandalkan pengasihan anggota. Dia kerja, bikin tenda untuk hidup. Itu kalau kebenaran yang memerdekakan. Tapi zaman sekarang tidak demikian. Oleh karena itu kita doakan supaya umat-umat mau apapun resikonya untuk kembali kepada Allah yang benar. Kita minta kehadiran Bapa dan Anak dalam hati kita oleh kehadiran rohnya Anak. Dengan menerima rohnya Anak, kita menerima rohnya Bapa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Dan pada sore hari ini, biarlah pelajaran ini mungkin bersifat teologis, tetapi menjadi pembaharuan bagi umat-umat Tuhan, agar tidak mudah dikelabui oleh para pendeta, hamba-hamba Tuhan, yang seharusnya mengajarkan yang benar, bahwa Trinitas Gereja Katolik dan Trinitas Gereja Advent sebenarnya sama. Jangan sebut Trinitas jika berbeda. Tetapi jika mengakui adanya satu Allah yang terdiri dari 3 pribadi dan tidak dapat dibagi dan tidak dapat dipisahkan, itu sama dengan Trinitas. Dan inilah yang dipercayai oleh Gereja Katolik dan Gereja Advent. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakan roh anak-Mu dalam hati ini, agar masing-masing kami bukan hanya mendengar, bukan hanya mengerti, tetapi mau memberitakan, mengabarkan kepada sanak saudara, keluarga, sahabat, bahkan umat-umat Tuhan yang terbuka hatinya, sehingga mereka boleh melihat kebenaran yang sejati dan membuat pilihan. Dan sebagaimana Yosua, biarlah kami memilih untuk menyembah Engkau ya Bapa, di dalam anak-Mu. Dan sebagaimana waktu kami rindu Engkau datang segera ya Yesus, untuk datang membawa kami kembali pulang ke sorga, berjumpa dengan Bapa yang begitu mengasihi kami, hingga rela mengaruniakan Engkau sebagai korban pendamaian. Berkati kami semua yang di sini, demikian juga yang hadir di media Zoom.
siapa saja mereka. Tilik masing-masing kami dan teguhkan. Kami tahu tantangan akan semakin meningkat. Kami rindu terjadi goncangan agar semakin banyak umat melihat. Dan karenanya biarlah Engkau yang melakukan ya Bapa. Engkau kiranya yang berperang, yang maju bagi kami. Dan tolong kami untuk boleh berhasil menjangkau jiwa-jiwa. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.